datang di talk show santai bareng aku, Naya Nazira. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal program studi yang katanya tuh kreatif banget, penuh tantangan tapi juga seru parah. Yap, apalagi kalau bukan teknologi rekayasa multimedia. Dan hari ini aku nggak sendiri nih, udah ada temen aku yang kuliah di TRMM juga. Kita bakal ngebahas mulai dari cita-cita dia waktu kecil sampai akhirnya bisa kuliah di prodi yang satu ini. Yuk kita sambut Bang Muhammad Razik. Halo semuanya. Oke, langsung aja kita mulai dari kisah masa kecilnya Bang Razik. Dulu waktu kecil Bang Razik pernah bercita-cita jadi apa sih sebelum mulai join ke multimedia ini? Dulu pas SD pernah jadi pengen cita-citanya jadi pemain bola. Setelah kelas 6 SD, alhamdulillah saya berhasil masuk di turnamen Danon, ikut latihan Danon. Kemudian saya nggak fokus karena banyak saingan, mungkin jadi cadangan kita kan, nggak dimasukin sama pelatih. Ya, karena itu mungkin cita-citanya udah melenceng, bukan lagi di situ. Oh, seperti itu kira-kira ya. Tapi ini kan sekarang udah mulai kuliah malah ke teknologi rekayasa multimedia. Jauh banget ya perjalanannya dari bermain bola kok bisa berbelok ke dunia kreatif gitu. Apa ada sejarahnya? Gimana bisa kok kan awalnya cita-citanya jadi pemain bola nih. Yeah. Terus tiba-tiba udah masuk ke multimedia. Gimana historinya? Kok bisa kenal sama multimedia ini? Historinya mungkin kan dari kelas 6 SD tadi yang saya bilang itu kan udah beda, lagi mencari cita-cita lain. Kemudian pas 2 SMA itu kan sering kali lewatnya ini itu, habis itu ada pokoknya bagian teknologi gitu kan. Kemudian ada abang sepupu saya, kayak dia bagian IT, cuman kalau saya multimedia saya ambil karena dari minat, mungkin sering pas di sekolah lagi guru-guru ngajar kan kadang kita kan bosan sering gambar, melukis ini itu. Habis itu sering nonton film, bukan suka nontonnya aja, cara buatnya pun mungkin jadi pengen dicari tahu ya. Habis itu gara-gara main game lagi kan. Setelah pas mau tamat dari SMA itu dapat tawaran dari guru saya, kan saya pesantren, otomatis kan nggak bisa bawa HP. Dia yang tanya nanti jurusan mana yang kamu mau ambil. Tik, saya bilang komputer. Habis itu dikasih prodi mana. Habis di antara 3 prodi itu dapatlah multimedia. Saya cari, pas sekali sama minat saya. Mungkin dapat lagi cita-cita baru. Seru parah ya. Jadi selama udah di TRMM ini kira-kira nih, jadi kan sekarang udah di multimedia nih. Kira-kira kalau menurut Razik sendiri, TRMM itu cocok buat untuk siapa aja sih? Targetnya nih kan multimedia. Jadi kira-kira ditujukan buat siapa aja yang cocok nih? Kalau multimedia, menurut pengalaman saya itu kan udah banyak beberapa MK, udah 4 semester. Rata-rata MK yang saya sudah pelajari itu rata-rata ada unsur kita itu harus ada Kreativitas. Misalnya kita bisa software ini tapi nggak kreatif, biasa aja, mungkin buat kumpul tugas aja, tapi yang emang effort kali dia buatnya, mantap, dia tinggal belajar dari YouTube misalnya, tinggal dikembangkan. Kalau ini ya sekedar bisa terus aja, nggak ada kreatifnya. Emang rata-rata multimedia game, buat game kan harus kreatif, dia buat video harus rekam, buat podcast, buat shortcut video pendek, itu kan harus kreatif kita. Berarti intinya kita harus punya ide yang kreatif supaya kita tuh nggak cuma punya skill aja ya, tapi ada ide-ide yang masuk buat kita bikin projectnya. Oke, baik, seperti itu teman-teman. Nah, kan ini udah yang dulu awalnya pengen jadi pemain bola, sekarang kan udah di TRMM. Pernah nggak ngerasa pengen pindah jurusan?
udah ngerasa cocok nggak sama jurusan ini kira-kira? Ya sebenarnya kan emang susah karena kan kita belajar dari nol. Karena saya pun bukan basicnya dari SMK, cuman pas SMA itu SMK, bukan SMA, itu udah mulai suka udah sering-sering, biasanya kan kalau kecil nonton film kayak biasa itu nonton aja, ini enggak, udah emang bagian sukanya, habis itu buat game, Udah nemu passionnya. habis itu kan TikTok kan udah hidup mulai populer kan, udah sering lewat FVP yang bagian itu, makanya mantap nih. Habis itu apalagi yang bidang kayak game kan masih kurang berkembang ya di Indonesia. Habis itu animasi 3D itu kayak di film-film iklan Marjan lah, itu kan ada CGI-nya. Itu kan buat deh orang nih. Jadi walaupun susah, kita kan kalau susah pun hilang ya. Kayak orang mabuk cinta. Oke, buat teman-teman mungkin yang di rumah yang sekarang masih bingung nih mau kuliah kan, terus bingung mau milih jurusan apa. Jadi menurut ya seperti yang Bang Razik jelasin tadi, yang cocoknya tuh ya anak-anak yang punya kreativitas, yang suka sama editing, suka bikin konten gitu ya. Oke. Selanjutnya boleh nggak nih mungkin dikasih tahu ke teman-teman yang lagi nyaksiin atau nonton, kira-kira multimedia itu jurusan atau prodi yang seperti apa sih? Di multimedia kita ngapain aja? Multimedia dari namanya aja itu kan udah multi ya, banyak media. Kita diajarkan itu banyak, ada rata-rata emang digital ya, kayak radio, cuman dia banyak nggak berfokus kayak bidang apa aja. Ini game ada, editing video ada, desainer ada, pokoknya dia banyak hal. Tinggal kamu mau apa yang ingin fokus. Oke. Itu dia teman-teman, benar banget ya yang Bang Razik bilang tadi, kita bukan cuma belajar tentang desainer atau editor, tapi juga di multimedia itu kita diajarin cara berpikir kreatif, kritis, tapi siap kerja di dunia industri digital. Bisa kerja di bidang animasi, game, film, konten kreator, branding, advertising, bahkan UI atau UX design. So buat kamu yang pengen gabung di jurusan yang fleksibel, fun, dan punya masa depan luas, teknologi rekayasa multimedia bisa jadi pilihan terbaik kamu. Oke teman-teman, itu tadi sedikit gambaran tentang seperti apa kuliah di program studi teknologi rekayasa multimedia. Prodi ini bukan cuma soal desain dan animasi, tapi juga tentang bagaimana kita bisa menuangkan ide lewat teknologi yang berkembang terus. Terima kasih buat Bang Razik yang udah sharing ceritanya, dan buat kalian yang punya minat di dunia kreatif digital, maybe this is your sign. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap semangat dan berkarya.